Halo, selamat siang anak didik Bapak. Siang, Pak. Apa kabar di siang hari ini? Baik, luar biasa. Oke, Bapak merasa senang. Kalau jiwa dan raga sudah baik dan luar biasa, tentunya pembelajaran kita siang hari ini kelas 7 Bapak ini akan berjalan dengan baik dan penuh semangat. Oke, anak-anak sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita bahasa Indonesia di siang hari ini, kita terlebih dahulu bernyanyi lagu kebangsaan sebagai wujud rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia, tanah air Indonesia. Diharapkan anak didik semuanya berdiri di tempat masing-masing. Mari kita bernyanyi mengikuti irama lagu berikut. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu. Oke, adik silakan semuanya duduk kembali. Nah, anak didik Bapak sekalian, pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang teks narasi. Dan penugasannya juga udah Bapak berikan dari kemarin-kemarin kan? Sudah kan? Nah, itu sudah Bapak periksa. Namun masih ada kekurangan di sana sini. Mudah-mudahan anak didik dapat memperbaiki lagi pada pertemuan kita siang hari ini. Bisa lebih semangat belajarnya? Bisa. Oke, kawan-kawan. Nah, kita akan belajar lagi tentang teks narasi. Di teks narasi ini dari pertemuan kita pertama sekali pada pertemuan sebelumnya ada hubungannya dengan pertemuan yang kedua sampai pada pertemuan saat ini tentang teks narasi. Semua ada keterhubungannya anak sekalian. Yang dibahas pertama kali itu tentang apa, dan yang dibahas sekarang tentang apa, itu ada hubungannya. Di pertemuan kita terakhir saat ini kita akan membahas tentang menganalisis kaidah kebahasaan dan mengevaluasi isi teks narasi. Kita akan mengevaluasi isi teks narasi yang diberikan. Kita evaluasi apa yang dikandung itu teks narasi. Coba, apa itu teks narasi? Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau rangkaian kejadian. Ya, secara runtut sehingga membuat pendengar atau pembaca ikut dalam peristiwa. Bagus. Bagaimana? Cocok nggak jawabannya? Nak? Secara runtut membuat pembaca ikut atau merasakan jalannya peristiwa atau kejadian. Itulah teks narasi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kaidah kebahasaan, kemudian mengevaluasi isi teks. Nah, perhatikan ke depan ini. Lagi teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara runtut sehingga pembaca seolah-olah mengalami peristiwa tersebut. Siapa yang pernah seperti itu? Ada kawannya bercerita, karena bagusnya ceritanya, kamu mendengarnya, dan seolah-olah kamu ada dalam peristiwa. Pernah nggak kalian merasakan seperti itu? Pernah. Sekali. Atau, senang kali lah kalian ya jalan-jalan kemarin ke tempat wisata itu karena dia menceritakannya dengan runtut. Maka membuat kita sebagai pendengar atau pembaca isi teks narasi seolah-olah merasakan peristiwa. Apa dipahami sejauh ini? Oke, nanti kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks narasi apa saja.
ada yang dikatakan kata kerja, kata yang menunjukkan tindakan atau perbuatan. Ada kata ganti yang digunakan menggantikan orang lain. Bisa saja itu ia atau dia atau mereka. Kemudian ada konjungsi kata penghubung. Kemudian setelah itu karena atau mungkin dan. Kemudian kawan ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalau kalimat langsung, aku mengembalikan dompet ini, kata Budi. Itu langsung ya. Aku mengembalikan dompet ini, kata Bu. Sedangkan kalimat tidak langsungnya apa? Budi mengatakan bahwa ia akan mengembalikan dompet tersebut. Bisa? Kalimat langsung, kalimat tidak langsung. Nah, anak didik sekalian, Bapak sudah bagikan tadi di meja kalian juga yang namanya LKPD. LKPD itu kawan ada dua. Nah, sebelum masuk ke LKPD tersebut, perhatikan anak sekalian dulu di sini ada teks narasi. Teks narasinya berjudul apa? Ayo. Apa judulnya? Anak kucing yang terluka. Anak kucing yang terluka. Kalau anak didik lihat anak kucing terluka, kira-kira apa sih tindakannya? Menolong. Betul. Iya, menolong. Kalau misalnya dia itu jatuh ke parit atau ke got, kita akan menolongnya dan membersihkan. Nah, sekarang kita lihat dulu sedikit cerita singkat atau teks narasi singkat tentang anak kucing yang terluka. Pada suatu pagi, Rina menemukan seekor anak kucing yang terluka di depan rumahnya. Ia merasa kasihan melihat keadaan kucing tersebut. Kawan, kita akan menemukan yang namanya kaidah kebahasaan tadi, yaitu kata kerja yang ada di sana. Ada kata kerja, kaidah kebahasaannya itu berlari, berjalan, menemukan, membaca, dan membantu. Kaidah kebahasaannya yang ada dari teks yaitu menemukan, membawa, dirawat, bermain. Ada nggak tadi itu dalam teks kawan? Ada. Ini dia menemukan. Ada lagi dirawat dan lain sebagainya. Kemudian apa kata ganti? Ada kata ganti ia. Ia merasa kasihan. Ia menggantikan nama Sirina. Kemudian ada konjungsi. Kemudian setelah itu ada tadi kan Bapak baca kan? Ini dia. Kemudian. Bisa dipahami? Ada lagi setelah itu. Nah, kemudian kawan ada kalimat tidak langsung. Oke kawan. Nah, di situ kawan ada LKPD yang Pak bagikan. Coba lihat LKPD masing-masing. LKPD kelompok yang Pak bagikan kawan. Coba jawab dulu pertanyaannya. Saya berikan waktu 1 menit. Saya rasa cukup. Karena sudah sangat jelas Bapak paparkan ya kan. Coba 1 menit cukup. Silakan. Selesai? Oke, kita lihat kawan. Ini dia. Coba saya mau menjawab dulu kawan yang pertama. Kelompok siapa? Silakan berdiri di tempat aja. Berdiri di tempat. Ayo kakak, silakan berdiri. Kamu jawab dulu kaidah kebahasaan yang ada dari narasi kejujuran Andi. Silakan. Kata kerjanya apa kak situ? Kata kerja menemukan. Yang kedua? Mengembalikan. Bagaimana yang lain? Sesuai? Oke, berikutnya lagi. Apa kata ganti yang kamu temukan di sana nak? Iya. Kata ganti iya ini dia ya. Ia membuka dompet. Ada iya di sini. Kemudian kalimat tidak langsungnya apa? Kemudian. Nah, itu konjungsi ya. Kemudian coba kalimat tidak langsungnya apa nak? Andi merasa senang telah melakukan hal yang benar. Oke, bagaimana jawaban yang lain kira-kira? Sesuai kawan? Sesuai. Ada yang berbeda? Tidak. Oke, mungkin saja susunan kata-kata dalam kalimat. Tepuk tangan dulu untuk kelompok pertama. Coba kelompok yang kedua, silakan berdiri. Nah, apa yang menjadi jawaban kamu di sini? Nah, silakan dulu. Coba bacakan dulu pertanyaannya. Siapakah tokoh utama dalam cerita? Siapa? Andi. Betul? Betul. Oke. Yang kedua, Masa
coba kelompok C dulu yang memberikan tanggapan. Betulnya jawaban dia itu sesuai dengan teksnya itu, nak? Sesuai? Sesuai, Pak. Oke, saya rasa cukup. Kita ambil dulu dari sana. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kita. Oke. Nah, dari kerja kelompok kalian sudah the best, Bapak perhatikan. Tapi coba dulu yang mandiri, Bapak juga udah bagikan. Ini tadi LKPD mandiri kalian. Silakan dikerjakan dengan baik. Tidak jauh materi, tidak jauh bentuk pertanyaan sesuai dengan 1 menit. Cukup menjawabnya. Silakan. Dari kelompok C dulu. Silakan kelompok C. Kawan kita Cikis ya. Silakan yang tugas kelompok udah beres tadi. Sekarang yang mandiri. Silakan Nak Cikis. Bacakan dulu jawaban kamu, Nak. Kata kerja yang kamu temukan pada teks narasi keberanian berikut. Kemudian, oke, bagaimana jawaban yang lain? Kira-kira bisa jawabannya itu benar kita buat kawan? Ada di sana? Oke, kemudian apa kata ganti yang kamu temukan di sana, Nak? Oke, bagaimana yang lain? Sesuai, Pak. Oke, konjung. Ada enggak, Nak? Coba, siapa yang mau nunjukkan ke depan? Silakan, tunjukkan ke depan. Di mana kata konjungsi itu, Nak? Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Oke, silakan. Kemudian yang terakhir, apa kalimat tidak langsungnya? Kalimat terakhir dari teks narasi. Semua baca dulu saya, ayo. Riko merasa senang karena telah membantu orang lain yang sedang kesulitan. Oke, kawan-kawan sekalian. Nah, bagaimana kira-kira pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Pak. Mudah dipahami? Mudah, Pak. Ada pertanyaan coba? Mungkin ada yang mau buat pertanyaan atau kasih pendapat tentang pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau bertanya? Bertanya itu berarti kurang jelas. Nah, kami gurunya akan memberikan pandangan, memberikan penguatan supaya lebih memahami. Ayo, ada yang mau bertanya? Cukup jelas? Cukup, Pak. Kira-kira apa sih kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Apa yang menjadi rangkuman atau apa yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Apa yang bisa? Ayo, ada yang tahu nih sekalian apa yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ada yang tahu? Oke, saya berikan motivasi dulu ya. Memberikan motivasi belajar kepada peserta didik Bapak ini. Ya, membaca cerita tidak hanya menambah pengetahuan, menambah pengetahuan, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang bermanfaat ke masa depan. Itu dia tadi, nilai moral. Makanya dikatakan di sini mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang bermanfaat untuk masa depan. Jadi bukan hanya menambah ilmu saja. Menambah ilmu yang mana? Kaidah kebahasaannya, apa tadi? Ada kata kerja, ada konjungsi, ada amanat, ada pesan. Bukan itu aja. Tetapi bagaimana nilai kehidupan yang diajarkan dalam teks tersebut yang bisa kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari menuju masa depan. Paham? Oke, adik sekalian. Jadi saya lihat adik Bapak ini semuanya bersemangat mau memberikan pendapat juga. Untuk penugasannya nanti Bapak akan berikan. Mudah-mudahan itu dapat dikerjakan dengan baik untuk penambahan. Dapat? Siapa yang merasa senang hari ini, Nak? Oke, turun tangannya. Terima kasih untuk siang hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberkati Tuhan, dijaga sama Tuhan. Kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan nanti langsung pulang. Tetap jaga kesehatan.